Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyil karim la nabiyya ba'dah amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat zuhur yang semoga selalu dan senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu dan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada siang hari ini dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, mengikhlaskan jiwa dan raga kita untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur Bapak Ibu karena nikmat beribadah ini tidak diberikan oleh Allah kepada seluruh kaum muslimin. Buktinya di luar sana, di luar masjid sana, berapa banyak kaum muslimin yang sehat fisiknya, sehat akalnya, sehat jiwa raganya, sehat ekonominya. Sudah diberi nikmat yang banyak dari tadi pagi. Nikmat banyak. Tetapi ketika suara azan dikumandangkan, seakan-akan telinganya tidak mendengar, seakan-akan hatinya tidak tersentuh, seakan-akan matanya tidak mengetahui jalan menuju ke masjid. Kata Allah dalam Al-Quran, orang kondisinya seperti ini, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatun wa lahum azabun azim. Boleh jadi hatinya sudah kami tutup dari rahmat kami, kata Allah, atau matanya sudah kami buat penghalang besar sehingga tidak bisa lagi melihat jalan ke masjid, atau barangkali telinganya sudah kami sumbat dari rahmat kami sehingga tidak bisa menerima hidayah. Orang-orang seperti ini, kata Allah dalam Al-Quran, ulaika kal an'ami bal hum adall. Dalam pandangan kami tidak lebih mulia daripada binatang ternak. Kalaulah kondisi seperti ini, maka penyesalanlah yang akan muncul besok di hari akhirat. Seperti menyesalnya orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah dan menganggap bahwa kehidupan di dunia tidak dipertanggungjawabkan. Sehingga ketika dia diminta oleh Allah mempertanggungjawabkan seluruh amalnya, seluruh hartanya, seluruh kekayaannya, dia berkata, ya laitani kuntu turaba. Kalau tahu kami seperti ini dulu, di dunia harus bertanggung jawab, lebih baik kami tidak diciptakan jadi manusia. Lebih baik kami jadi tanah saja. Menunjukkan bahwa mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan amal. Nah, bagaimana seorang muslim? Agamanya Islam, keluarganya Islam, tempat dia berusaha dekat dengan masjid, suara azan terdengar. Tidakkah semua itu akan menjadi hujjah besok di hadapan Allah? Bukankah suara azan sampai ke telingamu? Bukankah masjid sudah kami berkahi sehingga tidak jauh dari tempat kamu bekerja? Bukankah jalan menuju ke masjid itu terang bagimu? Bukankah kami telah membuat suasana negerimu aman? Bayangkan Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kondisi aman saja kita tidak mau ke masjid. Bagaimana kalau Allah takdirkan kita tinggal di Palestina? Keluar dari rumah saja sudah diberondong oleh senjata. Nah, sementara di sana mereka mempertaruhkan nyawa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebabnya mungkin Allah tidak takdirkan kita lahir di sana.
Padahal Allah Subhanahu wa taala buka peluang besar pintu untuk ke surga dengan mati syahid. Dalam kondisi lapang seperti ini saja, diberi nikmat yang banyak, tapi hati tetap saja tidak terpanggil menuju Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tidak lupa pula kita tunjukkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut kajian kita pada minggu yang lalu membahas tentang amalan-amalan malaikat yang berkaitan dengan alam. Kemarin kita sudah bahas amalan malaikat yang berkaitan dengan manusia. Malaikat ini diciptakan oleh Allah 70.000 orang setiap harinya. Kemudian dibagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, satu kelompok lagi mengurusi urusan manusia, satu kelompok lagi mengurusi urusan alam. Nah, kita bahas pada pertemuan kali ini adalah urusan-urusan malaikat yang berkaitan dengan alam semesta. Di antaranya Allah mengutus malaikatnya untuk menjaga gunung, sehingga kita kenal malaikat Jabal, malaikat penjaga gunung. Kisah tentang malaikat Jabal ini pernah terjadi. Di antaranya ketika Rasulullah SAW melakukan dakwah yang pertama kali keluar dari kota Mekah, ketika beliau ke Taif. Ketika sampai di Taif, ternyata penduduk Taif menolaknya. Rasulullah dilempari dengan batu sampai beliau lari ke dalam kebun kurma milik seorang Yahudi. Allah menakdirkan Rasulullah bertemu dengan penjaga kebun itu atau yang mengurusi kebun itu. Didakwahi oleh Rasulullah dan pemuda itu masuk Islam. Itulah satu-satunya orang Taif yang ketika itu masuk Islam. Dan Rasulullah SAW dalam kondisi susah, wajahnya luka-luka, badannya luka-luka karena dilempari batu oleh orang-orang Taif. Datanglah malaikat Jabal. Ya Rasulullah, jika engkau berkenan, izinkan aku akan kuangkat gunung ini, kutimpakan kepada penduduk Taif yang melemparimu agar mati semuanya. Kata Rasulullah, jangan. Mereka melempari aku karena mereka tidak tahu siapa aku. Andaikan mereka tahu, niscaya mereka tidak akan memusuhiku. Dan aku berdoa semoga Allah menjadikan Taif sebagai negeri di mana orang-orang mencintai Islam di dalamnya. Alhamdulillah, Taif itu menjadi satu-satunya kota di Jazirah Arab yang penduduknya 100% Muslim sampai hari ini. Ini doa Rasulullah SAW dijabah oleh Allah, dan itu tanda bahwa doa Rasulullah termasuk mukjizat Rasul. Jadi mukjizat Rasul itu kata para ulama lebih dari 1000. Setiap perkataan-perkataan yang diucapkan yang menjadi bukti itu mukjizat Rasulullah. Itu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, ada kisah yang terjadi di Indonesia mirip dengan kisah yang terjadi pada zaman Nabi Lut, ketika malaikat Jibril mengangkat gunung dan mengangkat bumi, kemudian menjatuhkan penduduknya lalu menimpakan kepada penduduknya ketika itu. Di Indonesia, di Jawa, ada satu daerah namanya Legetang. Bapak bisa cek di YouTube. Kejadiannya tahun 1955, 17 April 1955. Beberapa tahun sudah kemerdekaan Indonesia. Allah menakdirkan negeri itu menjadi negeri yang makmur, sehingga penduduknya menjadi kaya raya. Akan tetapi kekayaan itu menyebabkan mereka sombong, sampai akhirnya terjadilah apa yang di luar keinginan orang-orang yang soleh. Mereka mabuk dengan minuman-minuman keras, sehingga tidak lagi peduli siapa di antara mereka yang mahram dan siapa yang tidak. Dalam kondisi mabuk, ibu dengan anak berzina, istri tetangga dengan suami tetangga berzina, mertua dengan menantu berzina, sampai akhirnya menjadi kebiasaan di negeri itu. Karena sudah menjadi kebiasaan, maka sampailah takdir Allah, berlaku takdir Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kalau sudah kami kirimkan kepada mereka orang-orang yang berdakwah tentang Allah, lalu mereka tidak mau mendengarnya, fadammarnaha tadmira, kami akan hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Allah sebutkan itu dalam surah 17, surah Bani Israel ayat 16. Akan kami hancurkan kampung itu sehancur-hancurnya. Apa yang terjadi? Desa Legetang itu berada di antara dua bukit. Bukit yang di sebelah kanan, kemudian desa, kemudian di sebelah desa ini ada sungai. Nah, setelah sungai ini ada gunung.
Sekarang gunung ini terpotong dua. Separuhnya terpotong, bagian atasnya seperti kue itu bagian atasnya hilang. Dan itu terjadi malam hari ketika hujan lebat, kira-kira pukul 12 sampai pukul 1. Orang mendengar ada patahan gunung, tapi orang mengira longsor. Dan kalau longsor dari gunung itu mengarah ke kampung mereka, itu tidak akan sampai karena pasti akan terhalang oleh sungai. Tapi luar biasa, bukit itu seakan-akan terbang melewati sungai, kemudian dibalikkan bagian runcing yang atasnya itu ke bawah dan bagian datarnya di atas, menimpa desa itu sampai tenggelam semuanya. 419 orang mati di dalamnya. Dan semuanya diantaranya 17 orang itu orang-orang pezina dari luar yang datang ke sana kemudian tertimbun di desa itu. Jadi kejadian seperti itu sudah pernah terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat penjaga gunung untuk melakukan itu. Termasuk Bapak-bapak Saudara, banjir yang kita lihat hari ini hampir setiap hari di media massa. Kita lihat banjir bandang tiba-tiba datang saja. Kebayang nggak Bapak-bapak, di Bukit Tinggi itu dataran yang paling tinggi di daerah itu termasuk Kubang Putih. Tapi lihat bagaimana Allah mengalirkan sungai di tengah-tengah itu. Dataran yang tinggi itu bisa dialir oleh sungai banjir bandang. Bukan di aliran sungai di tengah jalan. Dan kita lihat di media sosial, mulai dari negeri paling timur sampai ke negeri paling barat, sekarang dipertontonkan kepada kita musibah demi musibah. Semua itu terjadi tidak lebih karena dosa. Dosalah yang menyebabkan musibah itu datang. Dosa yang menyebabkan Allah mendatangkan azab. Lihat kata Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, takadu samawati yatafattarna minhu wa tansabbul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir saja langit itu kami pecahkan dari atas. Ketika Allah menyebutkan kami pecahkan dari atas, menunjukkan bahwa Allah berada di atas langit. Allah berada di atas arsy. Maka barang siapa yang meragukan Allah berada di atas arsy, maka batallah keimanannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dia berada di atas arsy. Kami pecahkan langit itu dari atas. Lalu kami letuskan gunung-gunung dan kami gempakan bumi. Lihat Bapak Ibu, 3 ancaman Allah kalau manusia tetap melakukan kesyirikan. Sementara kesyirikan itu merajalela di Indonesia ini. Hampir di setiap daerah. Kita lihat bahkan sampai beberapa waktu yang lalu, mungkin 2-3 minggu yang lalu, itu viral di seluruh media sosial, kuburan orang-orang yang dianggap soleh itu dibongkar kembali. Kenapa? Ternyata kuburan itu palsu. Dan itu hanya dijadikan media untuk mencari uang oleh sebagian orang. Ini kuburan fulan bin fulan, ini kuburan fulan bin fulan, ini orang soleh. Kalau berdoa di sini, apapun doa kita pasti diijabah oleh Allah. Doa kita makbul. Padahal berdoa kepada orang yang sudah mati itu kesyirikan. Bapak-bapak saudara yang pergi haji, ketika sampai di Madinah, lalu datang ke makam Rasulullah, kemudian berdoa di sana, pasti diusir oleh polisi-polisi. Nggak boleh, karena itu kesyirikan. Berdoa kepada orang yang mati itu tidak boleh. Kita hanya dibolehkan meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup, dan itu dalam kapasitas kalau dia mampu. Pak, tolong pinjamkan saya uang 1 juta. Dia punya uang 1 juta, boleh. Tapi kalau kita telepon, Pak, tolong obati saya, Bapak berada di Jawa, obat dengan jarak jauh supaya saya bisa sembuh, itu tidak bisa. Tolong carikan barang saya hilang, Bapak orang pintar, tolong temukan di mana, itu tidak bisa. Karena kalau kita percaya perkara seperti itu syirik. Kalau itu benar-benar bisa dilakukan, niscaya Rasulullah menemukan kalung Aisyah ketika Aisyah kehilangan kalung pada fitnah ifki. Pada kalung itu berada di bawah ontanya. Diduduki oleh ontanya saat beliau ingin buang hajat dan kemudian ingin pulang, kalungnya tidak ditemukan. Lalu dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hilang kalungku, padahal ini pemberian Asma. Saya segan kepada Asma, tolong cari ya Rasulullah. Akhirnya kaum muslimin diperintahkan mencari sampai datang waktu subuh tidak ditemukan. Kalau Rasulullah mau, dia bisa saja minta tolong sama jin dan yang sebagainya. Tapi ternyata tidak. Rasulullah tidak melakukan itu karena itu termasuk perbuatan syirik.
Nah, orang yang datang kepada dukun minta pertolongan ini dan itu termasuk perbuatan syirik yang dapat menghancurkan akidahnya. Maka dikatakan, kalau tetap kalian pada kesyirikan kalian, kami pecahkan langit dari atas, kami gentuskan gunung-gunung, kami gempakan bumi. Dari 3 ancaman itu, gempa, bumi, dan gunung meletus sudah berlaku. Hampir sudah berlaku di setiap waktu. Yang belum terjadi, pecahnya langit. Ingat, kata Allah, as-sama'u muntafirum bih. Pecahnya langit itu pasti akan terjadi. Dan kalau langit itu pecah, pecahannya akan panas seperti lelehan tembaga. Dia akan menghancurkan setiap apa yang akan dilaluinya. Apa saja yang akan dilewatinya akan hancur dibuatnya saking panasnya dia. Itu panasnya langit. Itu diantara malaikat yang diciptakan oleh Allah mengurusi alam. Malaikat yang memikul aras, disebutkan oleh Rasulullah, dihalalkan bagiku menceritakan kepada kalian tentang 8 orang malaikat yang memikul aras. Kepalanya menjunjung aras, kakinya mencengkram bumi. Sedangkan jarak dari bumi ke aras khamsina alfasanah, 50.000 tahun perjalanan manusia. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita dan menambah keimanan kita kepada malaikat-malaikat Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.